wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Amanah. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Amanah, saya guru SMK Negeri 1 Palembang, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Oke, pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai bab 1 materinya nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Satu, sistem pembagian kekuasaan negara. Pada bagian A membahas mengenai macam-macam kekuasaan negara. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kekuasaan, kita harus tahu dulu apa sebenarnya kekuasaan. Jadi secara sederhana, kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Jadi secara bisa kita contohkan di sekolah. Di sekolah memiliki peraturan, tentu harus ditaati oleh siswa. Kemudian bagaimana mengenai kekuasaan negara? Jadi ada dua pendapat mengenai kekuasaan negara. Yang pertama menurut John Locke dan yang kedua menurut Montesquieu. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya. Menurut John Locke itu kekuasaan itu ada 3. Yang pertama legislatif, kedua eksekutif, dan yang ketiga federatif. Lain halnya menurut Montesquieu. Kalau menurut Montesquieu, kekuasaan negara itu juga ada 3. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga yudikatif. Jadi perbedaan antara keduanya, kalau John Locke ada federatif, sementara kalau Montesquieu ada yudikatif. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Apa sih legislatif itu? Legislatif adalah kekuasaan yang membuat undang-undang. Eksekutif adalah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Kemudian kalau menurut John Locke tadi ada federatif. Federatif adalah kekuasaan yang melaksanakan hubungan luar negeri atau hubungan internasional. Dan kalau menurut Montesquieu ada yudikatif. Apa itu yudikatif? Yaitu kekuasaan yang mengadili atau memutus perkara suatu undang-undang. Jadi itulah perbedaan antara kedua tokoh mengenai macam-macam kekuasaan negara. Yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Jadi pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada 2. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kalau pembagian kekuasaan secara horizontal, artinya kalau kita lihat garis itu dari kanan ke kiri ya, artinya garis lurus ke samping. Nah, horizontal, pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga itu sendiri. Jadi lembaga-lembaga yang ada di Indonesia itu ada 6 menurut fungsinya. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Jadi legislatif adalah kekuasaan yang membuat undang-undang. Kekuasaan ini dijalankan oleh DPR. Yang kedua, kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan yang mengubah dan menetapkan undang-undang. Itu dijalankan oleh MPR. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang yang dijalankan oleh presiden. Yang keempat,
kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mengadili dan menegakkan hukum dan keadilan, yang mana dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan yang bertanggung jawab terhadap keuangan negara, yang dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan yang bertanggung jawab salah satunya terhadap kebijakan moneter dan menstabilkan nilai rupiah. Ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Kemudian konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, tadi yang pertama pembagian kekuasaan secara horizontal, yang kedua adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Kalau kita sendiri tahu bahwa garis vertikal itu garis dari atas ke bawah, artinya menurut tingkatan atau menurut urutan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal ini adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Nah, berarti ada tingkatan, ada jenjang, berarti dari jenjang yang paling tinggi sampai ke paling atas. Oke, nanti bisa digambarkan seperti ini. Jadi untuk urutan yang tertinggi itu berada pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu dikepalai oleh presiden. Kemudian turun ke bawah ada pada kekuasaan di tingkat provinsi. Kalau dia di tingkat provinsi itu dikepalai oleh seorang gubernur. Kemudian di bawah tingkat provinsi ada kabupaten atau kota. Kalau dia kabupaten itu dikepalai oleh bupati, sedangkan kota oleh wali kota. Kemudian di bawahnya lagi, di bawah kabupaten kota itu ada kecamatan yang dikepalai oleh camat, dan di bawah camat ada kelurahan yang dikepalai oleh lurah. Kemudian di bawahnya lagi ada bisa RW, RT, dan pada tingkat paling rendah. Nah, jadi kalau dia menurut pembagian kekuasaan secara vertikal, berarti pembagian kekuasaan itu menurut tingkatannya. Artinya pembagian kekuasaan itu mulai dia yang tingkat paling rendah sampai ke paling tinggi. Oke, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk materi bagian awal ini kita membahas mengenai kekuasaan, bahwa kekuasaan itu ada dua pendapat, ada pendapat menurut John Locke dan menurut Montesquieu. Kemudian konsep pembagian kekuasaan di Indonesia ada pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Kalau dia pembagian kekuasaan secara horizontal itu ada 6 kekuasaan yang menurut fungsinya masing-masing. Ada eksekutif, ada legislatif, ada konstitutif, ada yudikatif, ada eksaminatif, dan ada moneter. Kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal artinya menurut tingkatannya itu mulai dari tingkat paling rendah sampai ke tingkat paling atas. Oke, demikian penjelasan untuk kesempatan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.